sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah ini minta doa, terus kalian tidak didoai pulang nggak balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal. Itu memang lanjutannya ceritanya bagus, maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan. Karena apa? Bertentangan nih. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz. Hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih. Saben malam Jumat pulang apa ngono lah. Wah masyhur, sekali lihat jutaan itu katanya. Yang lihat dengar. Enggak ada. Tidak ada pulang. Jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat, tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, belum lagi macam-macam itu, ya nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup, dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu peturi doakan, nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja, mungkin ustadz ya waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak dengar. Kalau itu kata ustadznya ini nggak benar cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak dengar, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, enggak tahu lagunya sayang. Coba bisa lagunya. Nah, pokoknya begitu ya. Enggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Terima kasih. Di dalam kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, ini ulama kebanggaan orang-orang Salafi Wahabi padahal. Tapi orang-orang Salafi Wahabi banyak mengingkari isinya. Termasuk qiraatil Quran untuk ahli kubur, untuk orang yang telah meninggal, bacaan Quran di samping kubur juga. Imam Asy-Syafi'i menyatakan sampai dan bermanfaatnya bacaan Al-Quran untuk orang yang telah meninggal. Ada di dalam kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ini ulama yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Salafi Wahabi, tapi orang Salafi Wahabi ingkar dengan itu semua. Aneh kan? Nah, saya pakai kitab ini sekarang. Ada di dalam kitab itu pula, termasuk juga dalam kitab karya ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang hidup di kurun 900-an Hijriyah. Nama kitabnya Syarhus Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur. Kemudian di dalam Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Ada dalam kitab-kitab tersebut mengutip ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah
menggenggam ruh orang yang meninggal, dan Allah mengembalikan ruh orang yang sedang tertidur ke dalam jasadnya. Ayat ini mengindikasikan tentang pertemuannya ruh orang yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup dalam mimpi. Maka begitu pula bermimpi dengan Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih, di dalam Riyadhus Shalihin diantaranya, Rasulullah mengatakan, man yarani fil manami fasayarani fil yaqzah. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka bisa saja dia melihatku dalam keadaan terjaga. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan syaitan tidak bisa menyerupaiku. Dalam riwayat yang lain, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku dalam keadaan yang senyata-nyatanya, yang sebenar-benarnya. Bukan cuma Nabi. Jadi ruh mukmin yang lain bisa saja dipertemukan oleh Allah di dalam mimpi dengan orang yang masih hidup dalam mimpinya. Ayatnya dalam Al-Quran ada seperti itu. Jadi Allah menggenggam ruh orang yang meninggal, dan Allah mengembalikan ruh orang yang tertidur ke dalam jasadnya. Maka bisa saja bahkan di dalam suatu keterangan, di dalam riwayat Imam Asy-Syatibi juga Imam Asy-Syibli mengutip riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, setiap malam Jumat dan hari Jumat ruh orang mukmin akan didatangkan kepada keluarganya, diperlihatkan bagaimana keadaan keluarganya. Seperti itu. Kalau keluarganya sedang beramal soleh, diberikan kebahagiaan, rasa bahagia. Kalau keluarganya berbuat keburukan, diberikan rasa sedih. Sedih. Itu ada, benar, maka jangan diingkari. Ada orang yang mengingkari, ngapain terus setiap malam Jumat? Iya, terserah emang, kenapa? Kalau gak percaya mati dulu deh. Ntar tunggu malam Jumat, gue tunggu. Itu ada keterangannya, dan ini valid, keterangannya valid.